Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Bensyah, NIM 811141939. Di sini saya akan membuat video jawaban atas soal UTS Hukum Perbankan. Pertanyaan pertama, jelaskan makna hak milik dalam hukum perikatan Islam dan cara untuk memperoleh hak milik tersebut. Jawabannya, hak milik adalah kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasyaruf kecuali ada halangan syar'i. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka. Yang keempat, mengakui kepemilikan multi jenis, artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah. Yang kelima, terikat akidah syariah serta moral. Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral. Yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Yang ketujuh, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Yang kedelapan, melarang praktik riba. Salah satu bentuk riba adalah penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah, dan sebutkan dan jelaskan fungsi Dewan Pengawas Syariah tersebut. Pengertiannya adalah merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional DSN atau MUI yang ditempatkan di lembaga ekonomi dan atau di industri keuangan syariah. Fungsinya memberikan nasihat dan saran kepada direksi pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN. Yang ketiga, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produksi dan jasa. Lalu, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN. Yang terakhir, melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasi dengan dan kepada DSN. Lalu pertanyaan keempat, jelaskan bentuk-bentuk penyaluran dana pada perbankan syariah. Yaitu ada 4. 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa. 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dan yang terakhir, pembiayaan dengan akad pelengkap. 1. Prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda. Yang kedua, prinsip sewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Yang ketiga, prinsip bagi hasil, yaitu produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil. Lalu yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Lalu pertanyaan kelima, sebutkan dan jelaskan asas-asas yang harus ada dalam perbankan syariah, yaitu telah ada pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah berdasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Lalu pertanyaan keenam, sebutkan dan jelaskan persamaan serta perbedaan antara pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah puas dan pasar uang antar bank konvensional. Jawabannya yaitu perbedaan pasar uang syariah dan konvensional. Pasar uang syariah tidak melandaskan transaksi pada
suku bunga, melainkan pada pola bagi hasil. Sedangkan pasar uang konvensional seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga. Yang kedua, peserta pasar uang syariah meliputi bank syariah dan bank konvensional, sedangkan peserta pasar uang konvensional hanya bank konvensional saja. Yang ketiga, peranti yang digunakan dalam pasar uang antar bank syariah adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank atau IMA, sedangkan piranti untuk yang digunakan dalam pasar uang antar bank konvensional adalah Prosman dan Primary Notes. Lalu, sertifikat investasi mudharabah antara IMA yaitu sebagai piranti utama pasar uang antar syariah hanya dapat dialihkan satu kali saja. Sedangkan terhadap proses promes dapat dipindahkan berulang kali selama belum yang jatuh tempo itu dalam bank konvensional. Lalu sedangkan persamaan antara PUAS dengan PUAB adalah jangka waktu pengembalian yakni berkisar dari 1 malam dan maksimal 90 hari. Saya kira cukup atas video jawaban dari soal UTS hukum perbankan. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.